Ibu Uswatun Hasanah. Ibu Uswatun Hasanah, Ya, ya. Bu Uswatun, selamat siang Ibu Uswatun. selamat siang. Oke, di sini. eh saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait tentang hmm, bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu bermakna. Coba Ibu jelaskan. Ya, izin menjawab dulu. Ya, Di sini saya di fase A, yaitu kelas 1. Untuk pembelajaran bermakna, saya akan meningkatkan kemampuan siswa dalam meyakini Asmaul Husna dan menyebutkan pengertian Asmaul Husna dengan benar. Karena saya mengambil kelas 1 dengan judul materi kasih sayang terhadap sesama, dan di situ ada terdiri dari beberapa atau modul ajar. Modul ajar yang pertama yaitu mengenal mengenal Asmaul Husna, dan pemahaman yang bermakna yang saya sampaikan, yang saya tingkatkan yaitu kemampuan siswa dalam meyakini Asmaul Husna dan menyebutkan pengertian Asmaul Husna dengan benar, Bu. begitu. Cuman memberikan asesmennya seperti itu, Bu. Asesmen awal saya Ah, Asesmen awal, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak melalui tayangan video atau gambar atau poster yang saya tayangkan, itu mm-mm. tentang mengenai eh, apa namanya, gambar di mana ada Asmaul sesaat, Husna. iya, mengenal Ah, Asmaul ah, Husna kan. ah. Terus Teorinya, gambarnya gimana? gambarnya itu ada anak yang sedang menolong temannya, karena di situ kan Mm-mm. Asmaul Husna yang ada di RPP saya yaitu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Bagaimana kita mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ibu mengajar di SD apa SMP, Bu? Di SD, SD ya? SD ya, negeri ya, Bu? ya, Oke. Eh, sudah bisa baca semua, Bapak, Bu? belum Bu. Ada yang belum tahu huruf, ada juga Bu. Ah, ah. Terus kira-kira nih, ketika Ibu mengajar, siswa belum bisa baca, apalagi eh, itu kan tayangan Ibu tentang penjelasan ya, Bu ya? Ya, menjelaskan Ah, yang tentang terjadi Asmaul di Husna. sana. Terus gimana eh, strategi Ibu menghadapi siswa yang belum bisa membaca gitu? Itu tayangannya kan harus dibaca tuh. Kalau tayangan hanya gambar, Bu. Oh, Jadi gambar. anak itu Heeh. melihat gambar, ada apa gambar yang terjadi di situ begitu, Bu. Terus setelah gambar kan Ibu buat rumusan tuh. Ya kan, Ya, Ibu buat rumusan, kemudian itu di pengertian. Itu Ibu iya, jelaskan di situ kan? Nah, iya, heeh. ah. Terus ketika siswa tidak bisa membaca, apa yang Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Untuk anak yang belum bisa membaca, Mm, ini seperti asesmen awalnya kan, misal mereka tidak bisa membaca, tidak bisa mm, menulis gitu ya, Bu ya. mm, mm, mm. Jadi kita akhirnya seperti berdiferensiasi, Bu, dikelompokkan berdasarkan ke apa ya, berdasarkan kemampuan anak. Misal anak yang sudah bisa membaca, menulis, mereka membaca dan apa menulis sendiri. Kemudian Oke. anak yang belum bisa dieja, Ibu, dieja misal itu gambar menolong, bagaimana tulisan menolong, M E Mm. M N O N O L O L O Eng begitu, Bu. Oh gitu. Oke. Kira-kira Ibu, waktu yang disediakan pemerintah terhadap pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum kan minim, Bu. Iya, hanya Nah, 3 jam, Bu. 3 jam ya, kemudian 35 menit kan, beda dengan SMP dengan SMA kan. Nah, Ya, eh, langkah-langkah apa ketika harapan nih, ini kan secara keseluruhan nih Bu ya, bicara tentang secara keseluruhan. Jadi ketika Ibu menghadapi beberapa siswa itu bukan satu dua kan, kalau yang misalnya belum bisa baca itu Bu ya. Nah, program remedial apa yang sudah Ibu lakukan ketika ada masalah-masalah seperti tadi Bu? untuk remedial atau perbaikan, kita melakukan pendekatan secara individual dengan memberikan latihan kembali, Bu. Latihan seperti apa Bu? Ya mungkin sejenis tapi tidak sama, Bu. Oke, misalnya, Situ misal,
eh, anak disuruh menyebutkan salah satu Asmaul Husna. Ah, Anak belum bisa. oke. Kemudian eh, kita kasih apa namanya soal kembali atau latihan kembali dengan memberikan soal yang hampir sama, tapi dengan pilihan ganda untuk anak memilih. Dan kita bimbing kembali, Bu. Oke, waktunya kapan itu, Bu? Waktunya setelah pembelajaran selesai, kan kita tahu ada anak yang tidak lulus KKM, Ah, kemudian kita adakan remedial. apakah sudah sering Ibu lakukan itu? Ya sering, Bu, karena ada beberapa anak yang memang kurang, Bu, di bab tersebut. Oke, ya Bapak Ibu ya, yang saya hormatin, Bapak Ibu, kita bicara tentang fase A, Bapak Ibu. Jadi di sini fase A yang paling sering saya dengar kendala yang dihadapin guru pendidikan agama Islam itu mereka belum bisa baca, belum baca tulis bahasa Indonesia dan baca tulis Al-Quran. Itu bahasa Arab ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ini sedikit masukan ya Ibu ya dari saya ya Bu ya, karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Yang pertama adalah Ibu harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Karena ini Bu, modul ajar ini kita buat dalam rangka ya Bu ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan petunjuk ATP. Itu kan Bapak Ibu ya. Nah itu, jadi tujuan itu kita harapkan. Nah, jadi ketika tujuan kita harapkan, nah sementara sementara sumber daya manusia ini kan belum siap nih. Kira-kira kira-kira tercapai nggak? Kan itu pertanyaan, pertanyaan sebagai kita guru agama secara pribadi. Itu kira-kira bisa tercapai apa tidak? Gitu, ya kan? Sementara sumber daya manusianya tidak siap, Bapak Ibu. Yang pertama, seperti Bapak Ibu mengajar di fase A, itu anak belum bisa membaca. Kemudian untuk fase C, fase D, ada yang belum bisa baca Al-Quran. Ya, jadi kendala-kendala itu harus kita adakan apa ya remedi gitu ya Bapak Ibu ya, dan itu harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Nah, karena apa Bapak Ibu? Yang paling penting kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Ketika kita menyampaikan, eh, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran dari pendahuluan sampai penutup itu diharapkan kita akan mencapai tujuan dan akhirnya tujuan itu adalah eh, bagaimana siswa dapat menunjukkan secara nyata hasil dari proses pembelajaran dari kita. Misalnya ketika tadi siswa yang tadinya belum bisa niat sholat setelah proses pembelajaran kan bisa niat sholat kan itu kan alat ukurnya apa prosesnya kan hasil yang kita harapkan. Kemudian itu secara teori Bapak Ibu ya, tagihan yang harus kita berikan kepada sekolah sebagai lembaga formal. Tetapi di luar sana tanggung jawab kita pendidikan agama Islam itu adalah kepada orang tua, laporan kepada orang tua, laporan kepada masyarakat, dan laporan kepada tanggung jawab kita kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah melakukan proses pembelajaran, anak-anak masih banyak ngomong jorok, ya kan? Masih banyak tawuran, itu sebenarnya indikator bahwa kegagalan atau ketidakberhasilan kita guru agama. Terutama yang melakukan itu dalam ruang lingkup kelas yang kita pernah ajar, gitu. Termasuk kita ikut berperan untuk kegagalan itu, Bapak Ibu. Itu. Jadi itu sebenarnya PR benar bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi, kemudian melaksanakan asesmen, kemudian selesai ulangan, kemudian naik kelas. Bukan Bapak Ibu. Tapi wujud nyata kita seperti yang kita ketahui, konsep yang kita sampaikan adalah konsep konsep pencipta gitu, konsep Allah, konsep Al-Quran, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kita harus punya strategi, ini nggak bisa baca, kita harus kerjasama sama orang tua. Saya punya pengalaman ya Ibu, seperti Ibu, jadi anak SMP juga ada yang belum bisa baca.
baca Al-Quran. Jadi saya ini ketika saya masuk di dalam kelas saya ini memiliki dokumen, dokumen yang berupa daftar hadir, daftar nilai dan buku agenda. Nah, ketika saya melaksanakan proses pembelajaran itu dari awal pembelajaran saya akan mengukur siswa dengan cara kognitif. Kemudian dari maaf Bapak Ibu ada telepon ini, oke ya. Uh, saya lanjutkan. Jadi di situ kita udah mulai. Ada anak yang baru kita masuk sudah jerit-jerit. Ya Ibu ya, itu harus kita nilai juga itu. Kemudian ada yang lari-lari kemana-mana gitu. Kemudian dari itu kan aspeknya harus kita nilai juga Bapak Ibu. Kemudian dari dia cara berpakaian, ya kan Bapak Ibu ya. Nah di situ harus kita nilai. Dari dia berkata jorok atau dia menghormati guru, menghormati teman itu sudah kita nilai dan itu ada catatan. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita kalau tidak ada dokumen itu lengkap di dalam proses pembelajaran kita, itu kita kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Yang kita bina ini kan siswanya banyak. Kita hafal wajah, tapi kadang-kadang nama kita lupa. Jadi kalau ada catatan, kalau saya Bapak Ibu ya, saya ini siapa nama kamu nak? Misalnya Ardian, Ardian. Saya Ardian tadi ngomong jorok, saya tulis di situ ngomong jorok. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ya kita akan proses kenaikan asesmen dan laporan hasil kepada wali kelas dan laporan kepada orang tua murid itu nggak mungkin Bapak Ibu anak yang berakhlak jelek kita kasih nilai 9, anak yang berakhlak baik kita kasih nilai 60 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan asal-asalan Bapak Ibu. Jadi disitulah dengan adanya agenda, daftar hadir, kemudian daftar nilai, itu sebenarnya sebagai rubrik juga loh ya. Apa sih? Tambahan ya. Ya, gitu. Penting Bapak Ibu. Karena saya ini, pengalaman saya Bapak Ibu ya, itu tuh jarang guru bawa itu. Ya, jadi garang. Jadi penilaian itu bukan pada saat formatif dan sumatif Bapak Ibu. Tapi itu juga harus kita buat catatan-catatan. Tuh. Ya Bapak Ibu ya, kalau untuk pengertian dan lain-lain itu tuh sudah bisa Bapak Ibu mereka buka Google itu udah lengkap itu. Lengkap daripada yang kita jelaskan. Benar nggak Bapak Ibu? Nah itu. Jadi jangan zolim kita, yang pasti kita jangan zolim. Anak yang memang berakhlak bagus walaupun dia akademikan kadang-kadang dia ikut sumatif nilainya 60, tapi akhlaknya bagus. Gitu kan? Ada yang anak ikut sumatif nilainya 80, tapi anaknya kurang ngajar. Kan itu kan Bapak Ibu? Nah, jadi artinya kognitif, afektif dan psikomotor itu harus seimbang penilaiannya. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita menjalankan petunjuk dari dalam modul ajar. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. oke, sekarang Pak Sofyan Ariza. A'udzu billahi